Pertama kali pakai kerudung panjang itu selalu diledek ibu-ibu. Tapi akhirnya mereka ikutin apa yang kebiasaan yang aku lakukan. Aku nggak apa-apa dibilang kayak gitu, yang penting aku berusaha biar orang tuaku nanti bisa lebih bahagia. Dan alhamdulillah orang tua aku senang banget ketika ada anak yang menutup aurat juga. Karena di lingkungan aku banyak banget yang minus-minus gitu Kak. Doain ya biar istiqomah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Bukan hanya nikmat untuk bernafas, bukan hanya nikmat untuk hidup, tapi nikmat yang tidak pernah diberikan kepada Qarun walaupun dia kaya, nikmat yang tidak pernah diberikan kepada Firaun walaupun dia seorang pemimpin. Itulah nikmat untuk menuntut ilmu, nikmat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai janji saya kemarin malam, jadi pada saat ini saya ingin ngebacain curhatan-curhatan kalian yang di Instagram, yang beberapa hal menyangkut tentang hidup pribadi masing-masing teman-teman. Yang pertama, yang paling sering dicurhatin adalah tentang kegagalan pada hidupnya. Entah itu nanti kalian gagal dalam mimpi kalian udah berdoa, kalian udah berusaha, kalian udah ibadah mati-matian, tapi Allah nggak pernah wujudin mimpi-mimpi yang kalian inginkan. Jadi yang pertama aku bacain curhatan dari M. Aldi Septian. Nah, jadi kasus kalau M. Aldi Septian, jadi dia bilang bahwasanya dari tahun 2021 dia tes perguruan tinggi dari kelas 10. Maksudnya tuh udah mempersiapkan tes perguruan tinggi di kelas 10. Dia sudah tahajud, dia sudah duha, dia udah puasa Senin Kamis, dia sudah melakukan hal sunnah dan sebagainya, tapi pada akhirnya dia nggak lulus. Jadi dia nanya nih, gimana ya Kak biar aku bisa bangkit, biar semangat lagi berjuangnya, semangat lagi ibadahnya, dan tolong doanya juga Kak biar aku diterima tahun ini. Jadi dia kasusnya belum diterima di perguruan tinggi. Jadi buat Aldi dan teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwasanya Allah ini menciptakan manusia ini dalam bersusah payah. Dalam bersusah payah. Jadi sejatinya ujian itu adalah ciri khas orang beriman. Ujian adalah ciri khas orang beriman. Kenikmatan itu merupakan fitrah dan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri khas orang beriman adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya aku telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Bersusah payah maksudnya apa? Bersusah payah maksudnya adalah kita hidup dalam perjuangan. Kita hidup dalam perjuangan. Kita hidup dalam sebuah pengembaraan di dunia ini, di mana finish terakhir kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara hal di dunia ini adalah bonus atau privilege yang Allah berikan kepada kita untuk menunjang ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gagal dalam perjuangan, it's okay. Kita bisa ngecoba lagi lebih baik. Kalau kita nangis dalam perjuangan, nggak apa-apa. Karena kegagalan itu bukan berarti hidup kita ini akan hancur, bukan berarti hidup kita nggak akan sukses ke depannya dan sebagainya. Saya di sini sebagai tempat kalian curhat pun sering merasakan kegagalan dari SMP, dari SMA, berbagai macam mimpi yang justru Allah kuburkan. Saya pernah bercita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi, tapi gagal oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah masuk STAN, tapi Allah gagalkan mimpi-mimpi saya. Dan pada akhirnya Allah giring saya ke tempat beasiswa. Dan pada akhirnya ketika dulu saya mengatakan bahwasanya kenapa ya Allah ini nggak adil banget, kenapa Allah nggak wujudin mimpi-mimpi yang pernah saya buat. Udah saya sholat, saya udah beribadah, saya udah duha, saya udah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya udah sajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah nggak wujudin mimpi-mimpi itu semua? Ada satu ungkapan yang sering dikatakan sebagai pelipurara kepada orang-orang beriman, bahwasanya terkadang Allah mengubur mimpi-mimpi kita, merusak mimpi-mimpi kita, agar mimpi itu tidak merusak diri kita. Ini yang pernah dikatakan oleh beberapa guru saya kepada saya. Jadi Allah mungkin nggak wujudin mimpi kamu itu,
Karena kalau Allah wujudin itu, mungkin mimpi itu bisa merusak dirimu. Mimpi itu bisa merusak bagaimana nikmat untuk akhiratmu dan sebagainya. Dan ini yang telah saya rasakan pada saat ini. Jadi buat M. Aldi Septian, it's okay kalau kita sekarang gagal, it's okay kalau kita sekarang mau nangis, mau apa, silahkan. Tidak pernah ada satupun ulama yang melarang kita menangis, bersedih dan sebagainya. Tapi jangan pernah larut dalam kesedihan itu, jangan pernah larut dalam kegagalan itu. Ada orang tua yang harus kita bahagiakan, ada orang tua yang memang harus kita perhatikan bagaimana kita mewujudkan mimpi-mimpi itu setelahnya. Terkadang memang kegagalan akan hadir dalam hidup kita. Kita nggak pernah bisa memperoleh keberhasilan dengan mudah. Mungkin kita besok ini mungkin lebih berat. Mungkin ini baru seperkian persen ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hidupnya Aldi besok lebih berat lagi, lusa lebih berat lagi, bahkan seminggu ke depan ujian yang Allah berikan lebih berat lagi. Tapi percayalah, Allah uji kita dengan apa yang Allah ujikan sekarang itu sesuai kadar kemampuan kita. Dan ujian kita besok lebih berat, itu pasti kemampuan kita juga lebih meningkat. Jadi teruslah berusaha, semangat juga untuk beribadahnya. Karena puncak keberhasilan seorang beriman adalah ketika dia lebih baik daripada diri dia yang kemarin. Itulah puncak keberhasilan orang yang beriman adalah ketika dia bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Sementara apa yang Allah wujudkan dalam mimpi-mimpinya, dalam dunianya, itu adalah privilege dan pemberian dari Allah agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu buat Aldi, nanti kita curhatan lagi via DM. Karena aku juga belum balas DM-nya ya. Sorry. Jadi ntar aku baca aja biar kamu nggak ngerasa nggak semangat lagi dalam beribadahnya terutama. Oke, next question dari Gustia Disa. Jadi aku bacain dulu ya. Pertama kali pakai kerudung panjang itu selalu diledek ibu-ibu. Tapi akhirnya mereka ikutin apa yang kebiasaan yang aku lakukan. Aku nggak apa-apa dibilang kayak gitu, yang penting aku berusaha biar orang tuaku nanti bisa lebih bahagia. Dan alhamdulillah orang tua aku senang banget ketika ada anak yang menutup aurat juga. Karena di lingkungan aku banyak banget yang minus-minus gitu kak. Doain ya biar istiqomah. Menurut kakak gimana cara sindiran yang baik untuk mereka? Nah, jadi sekian banyak curhatan tentang hijrah. Itu kebanyakan yakni tentang ujiannya dari orang lain. Jadi aku mau tekankan ya, ujian yang Allah berikan itu bukan hanya tentang musibah. Ujian yang Allah berikan itu bukan hanya tentang bagaimana kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Ujian yang Allah berikan itu bukan hanya tentang kita kehilangan harta benda dan sebagainya. Tapi ujian yang Allah pastikan kepada kita, yakni ujian dari orang-orang terdekat kita. Dari keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Itulah ujian yang Allah pernah pastikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dakwahnya dicaci, dakwahnya dihina oleh keluarganya tersendiri, oleh kotanya tersendiri di Mekah, sampai dia pada akhirnya hijrah ke Madinah. Jadi ujian yang Allah pastikan kepada orang beriman itu adalah orang-orang terdekatnya. Dan saya terkadang sangat risau ya terhadap orang-orang yang memang hijrah pada saat ini. Dan banyak orang-orang yang nggak suka atau ngebenci orang-orang yang tengah berbuat baik, ngebenci orang-orang yang tengah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini harus kita catat dan harus kita garis bawahi. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa agar umatnya seluruhnya masuk surga. Doanya dari asar sampai dengan maghrib. Di setiap tahajudnya, hampir selama 40 tahun. Di setiap tahajudnya Nabi Muhammad SAW berdoa untuk umatnya agar Allah ampuni dosanya, agar ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada masa ini, di zaman ini, ada orang-orang yang ngakunya beriman, ada orang-orang yang ngakunya
dia mencintai Nabi Muhammad SAW, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia membenci sesama muslimnya. Tapi ia mencaci sesama muslimnya. Tapi ia menjadi ujian sesama muslimnya kepada saudara-saudara berimannya. Maka kita pertanyakan, jika Nabi Muhammad SAW berdoa untuk umatnya agar dia masuk surga, nah bagaimana kita sebagai umatnya justru membenci orang lain? Kita sebagai umatnya justru mencela orang lain. Makanya perkataan ini, lisan ini merupakan senjata yang sungguh di mizan kelak itu dipertanyakan. Bukan hanya lisan kita saja, tangan kita dan sebagainya. Kita sering mengira bahwasanya wasiat terakhir dari Rasulullah SAW adalah sholat. Tapi sebelum wasiat sholat itu, Rasulullah pernah mengatakan 2 hari sebelum beliau wafat, 2 atau 3 hari sebelum beliau wafat, Nabi SAW mengatakan, perbaikilah prasangkamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah prasangkamu kepada orang-orang yang beriman. Karena prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mencerminkan ibadah kita. Prasangka kita kepada orang-orang yang beriman akan mencerminkan bagaimana sikap kita kepada orang lain. Teman-teman, kita ngira bahwasanya untuk bisa mendapatkan pahala itu harus dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Itu benar. Tapi pahala yang paling mudah untuk kita dapatkan adalah bagaimana kita memaafkan orang lain. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, ada 3 amalan yang ketika dia ditimbang di mizan kelak, sampai-sampai mizan itu tidak mampu menimbang amalan ini. Ada 3 amalan. Yang pertama adalah amalan sabar. Sabar ketika orang lain menghina kita, sabar ketika orang lain menggunjing kita, sabar ketika orang lain memfitnah kita dan sebagainya. Kita sabar. Karena kita percaya bahwa ujian itu datangnya dari Allah. Karena Allah tahu amal kita masih sedikit, maka Allah kasih kita ujian agar kita bisa bersabar. Karena Allah mengatakan di surah Az-Zumar ayat 10, Allah mengatakan di sana, pahala sabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau kita pernah melihat misalkan sholat secara berjamaah akan diangkat 27 derajat, pahalanya sekian. Kalau kita berbicara tentang membaca Al-Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan sekian. Itu ada batasnya. Tapi kalau kita bersabar, Allah akan memberikan kita pahala tanpa batas. Terus amalan yang kedua apa, Kak? Amalan kedua ini memaafkan orang yang mencaci kita, memaafkan orang-orang yang menguji kita, lalu kita berbuat baik kepadanya. Ini adalah salah satu amalan yang pasti dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dia memaafkan orang-orang yang mencaci dia, memfitnah dia, mengejar dia, ingin membunuh dia, dan dia selalu berbuat baik kepada para hambanya, kepada para umatnya. Dan yang ketiga yakni amalan di bulan Ramadan. Inilah 3 amalan ketika ditimbang di mizan kelak, sampai mizan itu tidak mampu menimbang pahala dari 3 amalan ini. Tapi fokusnya yakni bagaimana kita bisa bersabar atas setiap ujian yang menimpa kita. Saya di sini ngemotivasi teman-teman dan sebagainya. Setiap hari, setiap malam bahkan sering justru overthinking sendiri, mikir ini itu sendiri. Saking beratnya ujian-ujian yang Allah berikan kepada saya pribadi sebagai ketua pemuda Hijrah Lombok dan memiliki banyak relasi dan sebagainya. Tapi Allah kasih ujian tidak pernah berhenti setiap hari dan sebagainya. Kita tersenyum nih di depan kamera, kita tersenyum. Tapi mungkin nanti malam kita nangis, nanti malam kita sedih. Karena ujian-ujian yang Allah berikan. Tapi percayalah bahwasanya ujian ini memiliki batas. Teman-teman harus menggarisbawahi. Berbuat baik kepada orang lain mungkin melelahkan. Kita sekarang berbuat baik seperti ini. Kita sholat setiap hari, ada yang ikut kajian, ada yang ikut nge-share, share pesan-pesan kebaikan. Mungkin melelahkan. Orang-orang yang nggak suka mungkin berkomentar. Orang-orang yang akan nggak suka mungkin mencela diri kita. Mungkin itu melelahkan. Tapi percayalah, lelah di jalan yang baik, maka kelak lelah itu akan berhenti. Kita nanti malam tidur, besok bisa fit lagi, bisa semangat lagi. Lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi percayalah, ketika kita menjadi orang yang jahat, kita menjadi orang yang pembenci orang-orang yang Islam, orang-orang yang kajian dan sebagainya,
maka lelahnya kita akan merasakan lelah yang sama. Tapi nilai ibadahnya di sisi Allah itu nggak ada. Yang ada adalah catatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman, hidup ini adalah pilihan. Kamu mau memilih jadi apa, itulah pilihan kita sekarang. Saya seperti ini adalah pilihan saya 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Saya seperti ini adalah pilihan saya jauh-jauh dari hari yang lalu. Maka hidup ini adalah pilihan. Bagaimana kita bisa memilih, kita ingin hidup seperti apa sih? Kita ingin sesukses apa sih? Kalau kamu sekarang ngerasa berat ngejalanin setiap hari hidupnya, coba kita flashback di kehidupan sebelumnya. Banyak ujian yang pernah kita lewatin, banyak kerintangan yang berat yang pernah kita lalui, banyak godaan, banyak tangisan, banyak cacian yang kita rasakan setiap hari. Kita pernah melalui itu semua. Kita pernah melalui masa-masa sulit seperti itu. Dan di masa sekarang, kita bisa bertahan. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, besok, lusa, dan seterusnya, coba bertahan sedikit lagi. Hidup ini nggak akan panjang kok. Kita nggak tahu besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, kita kembali kepada Allah tuh kita nggak pernah tahu. Tapi yang bisa kita ketahui adalah kita ingin menjadi orang baik setiap hari. Kita ingin menjadi orang-orang yang dalam tanda kutip menjadi matahari bagi orang lain setiap hari. Kita nggak usah ngebenci orang lain, karena itu nggak akan ada nikmatnya, nggak akan ada enaknya. Ngebenci orang lain nggak akan pernah memberikan kita kebahagiaan. Membenci orang lain tidak akan pernah memberikan kita kenikmatan. Tapi cobalah menjadi pelangi bagi orang lain. Satu buah quotes penutup bagi teman-teman semuanya, yang mungkin teman-teman harus garis bawahi ini. Allah nggak pernah menjanjikan matahari selalu bersinar. Ini 1 jam lagi matahari akan terbenam. Maka Allah tidak pernah menjanjikan matahari selalu bersinar. Allah tidak pernah menjanjikan awan, langit selalu terang. Karena terkadang awan gelap menyelimutinya. Allah juga nggak pernah menjanjikan bunga selalu bermekaran. Karena terkadang ia kuncup bahkan berguguran. Tapi Allah selalu menjanjikan pelangi seusai badai, pahala di setiap usaha, dan balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Maka raihlah apa yang pernah Allah janjikan kepada umat manusia, yakni tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia ini hanyalah pengembara yang tengah bersusah payah dalam pengembaraannya. Terkadang kita tenggelam, terkadang kita terjatuh, terkadang kita harus berhenti untuk beristirahat. Tapi mulailah lagi perjalanan ini. Karena perjalanan ini akan berakhir kelak. Kita nggak tahu akhir hidup kita seperti apa. Tapi kita selalu tahu kita bisa untuk melakukan setiap hal terbaik setiap hari. Jadi buat teman-teman, tetap semangat terus mewujudkan mimpinya. Saya percaya kita semua bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang kita inginkan. Berat atau sulit, itu adalah konsekuensi dari hidup ini. So teman-teman, jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Hari ini sulit, besok lebih berat, tapi lusa akan indah dengan kebahagiaan yang kita inginkan. So, itu dulu Q&A yang kita laksanakan hari ini. Insya Allah besok aku mau bacain lagi satu persatu pertanyaan dan curhatan kalian masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk bertanya lagi di kolom Instagram @rtatas_27. Dan semoga kita bertemu kelak di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.